Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menunjukkan hasil proyek warga negara tugas LKPWN 4 dengan topik dampak negatif pandemi COVID-19 di bidang ekonomi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Agustin dengan NIM B1210252 dari kelas Manajemen E, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Relevasi dengan mata kuliah. Relevasi topik dengan mata kuliah Pancasila ialah banyak oknum yang mencoba memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk keuntungan pribadi. Ada yang mencoba mencari untung dari kesulitan masyarakat, ketidakadilan yang sering terjadi di Indonesia, kian menjadi saat pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PPKM. Oknum yang melakukan kecurangan dalam situasi pandemi COVID-19 sangat melenceng dari ideologi di Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka tidak memikirkan Tuhan dalam bertindak, sehingga bertindak sesuai keinginannya tanpa memikirkan baik buruknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka tidak memikirkan keadilan bagi warga Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Tidak adanya kesatuan untuk melawan pandemi. Mereka hanya sibuk memikirkan uang untuk kesenangannya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa pemimpin terkadang mengambil keputusan tanpa memikirkan ekonomi rakyatnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situasi pandemik ini, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, karena tidak adanya keadilan dan penyesuaian hak antara masyarakat kaya dan miskin. Relevasi dengan program studi. Relevasi topik dengan bidang studi ialah dampak pandemi COVID-19 dan PPKM yang diberlangsungkan di Indonesia sangat terasa bagi masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, ekonomi masyarakat kalangan bawah saja sudah sulit. Kini pengangguran kian meningkat karena adanya PPKM yang memaksa beberapa perusahaan untuk mem-PHK beberapa karyawannya untuk menghindari gulung tikar. Namun sudah ada beberapa perusahaan yang mengalami gulung tikar. Situasi seperti sangat mengganggu jalanannya ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan masyarakat yang lain juga ikut terganggu. Tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara Indonesia tetap berjalan meskipun sedang mengalami kesulitan. Pemerintah memberi keringanan kepada masyarakat, seperti memberi bantuan listrik gratis kepada masyarakat yang memiliki kapasitas listrik tertentu. Pemerintah juga memberi bantuan sosial, namun ada oknum-oknum nakal yang mencoba mengambil hak warga Indonesia, sehingga masyarakat tidak menerima bantuan sosial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Muatan nilai-nilai Pancasila pada produk saya ialah kita harus menjadi manusia yang adil sesuai dengan sila kedua, bersatu untuk negara Indonesia sesuai dengan sila ketiga, mendapat keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Manfaat yang diperoleh dari produk ini. Manfaat yang diperoleh dari produk saya ialah kita bisa menganalisis adanya dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi Indonesia. Kita juga dapat mengetahui solusi terbaik terkait adanya pandemi COVID-19 di Indonesia dan dapat memahami dari berbagai sudut pandang mengenai PPKM yang dilaksanakan selama beberapa bulan saat pandemi COVID-19. Kelebihan dan kekurangan dari produk ini ialah kekurangan dari produk saya ialah desain kurang menarik. Yang kedua, terbatasnya media pengeditan. Dan yang ketiga, pembahasan yang kurang kompleks. Namun, ada juga kelebihan dari produk saya ialah mudah dipahami apa maksud dari produk saya. Yang kedua, informasi produk mudah tersebar. Yang ketiga, topik produk yang menarik perhatian masyarakat. Saran untuk tugas proyek warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia harus lebih memahami bagaimana cara mengatasi adanya pandemik seperti pandemi COVID-19 yang tersebar di seluruh dunia, tidak terkecuali negara Indonesia. Kita harus lebih patuh terhadap aturan pemerintah dan jangan mudah termakan berita hoax. Kita harus pandai memilih informasi yang benar ataupun tidak benar, sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu. Kita sebagai manusia jangan pernah mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi dan malah merugikan orang lain di situasi apapun.
Berikut hasil video proyek warga negara. Sejarah pandemi COVID-19. Pada tahun 2019 akhir, virus COVID-19 muncul di Wuhan, Cina. Pada saat itu, virus COVID-19 belum menyebar di negeri lain baru di Cina. Kasus awal terkait pasar basah di kota Wuhan, tempat di mana terdeteksi adanya virus COVID-19. Virus ini memasuki Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi COVID-19 yang berasal dari Cina pada Desember 2019 lalu telah mewabah di Indonesia selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Karena penularannya yang sangat cepat membuat wabah ini memakan banyak korban jiwa. Sehingga pemerintah memaksa warganya agar tetap berada di rumah untuk mencegah penyebaran wabah tersebut. Namun hal ini sangat berdampak pada roda perekonomian di Indonesia. Beberapa aspek perekonomian tersebut diantaranya yakni ekonomi keluarga, masyarakat petani, ekonomi daerah, ataupun ekonomi nasional. Masalah ekonomi yang bisa kita lihat saat ini, antara lain banyaknya usaha kecil, menengah, ataupun informal yang terkena dampaknya dikarenakan pemerintah menerapkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona dengan membatasi interaksi fisik antara masyarakat atau social distancing. Maka dari itu, banyak kegiatan ekonomi yang terhambat akibat adanya pembatasan sosial di mana masyarakat dibatasi dalam melakukan interaksi sehingga sektor usaha kecil, menengah, atau sektor informal seperti pabrik, perusahaan membatasi hasil produksi karena banyaknya pegawai mereka yang tidak bisa bekerja akibat adanya pembatasan sosial yang dilakukan daerah maupun pusat. Selain itu, masalah ekonomi yang meresahkan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, banyaknya sektor usaha yang membatasi hasil produksi mereka, maka dari itu imbasnya adalah banyak pegawai mereka yang ter-PHK. Akibat pengurangan jumlah produksi, membuat perusahaan maupun sektor usaha lainnya harus ikut mengurangi jumlah pegawainya. Selain itu, para pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaannya melalui rumah seperti tukang ojek, supir, pekerja pabrik, petani, dan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari rumah lainnya ikut merasakan dampak dari adanya kebijakan pembatasan sosial ini. Karena pekerjaan yang mereka tekuni tidak dapat dilakukan secara daring maupun work from home, para pekerja dengan profesi tersebut harus terjun langsung ke lapangan dalam melakukan pekerjaan maupun kegiatannya. Dengan demikian, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan memunculkan masalah sosial di dalam masyarakat, yaitu bertambahnya pengangguran. Pandemi COVID-19 sangat merugikan banyak pihak, namun beberapa oknum malah memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Tidak sedikit oknum yang mengambil keuntungan dari masyarakat Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia pun sangat sudah menderita. Beberapa kasus kecurangan oknum saat pandemi COVID-19, seperti berbisnis di bidang kesehatan dan juga korupsi dana bansos untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Ini bukanlah hal sepele, seharusnya pemerintah lebih teliti lagi mengenai hal ini, agar kedepannya tidak terjadi hal yang serupa. Cara mempertahankan bisnis pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama, pastikan keselamatan pelanggan. Di tengah pandemi corona, keselamatan menjadi hal utama yang harus selalu diperhatikan. Langkah pertama untuk menjaga usaha dalam situasi sulit ini adalah dengan memastikan keselamatan pelanggan mulai dari standar gerai yang bersih dan aman. Kamu bisa mulai menerapkan pengecekan suhu terhadap pelanggan yang akan masuk hingga menyiapkan hand sanitizer maupun antiseptik. Pastikan pula ada area cuci tangan yang bersih dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, ciptakan program penjualan yang menarik. Langkah kedua yang harus kamu lakukan agar usaha yang kamu jalani tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 adalah dengan membuat program penjualan yang menarik seperti program marketing in crisis. Program ini selain menarik juga dapat meningkatkan penjualan dan cash flow, walaupun secara profit cenderung tipis dengan pembatasan waktu tertentu. Yang ketiga, mengeluarkan program khusus delivery. Sampaikan program marketing yang simpatik akan bencana wabah COVID-19, misalnya dengan mengeluarkan program khusus delivery yang memudahkan pelanggan yang bekerja, sekolah, dan beribadah di rumah dapat terlayani dengan baik.
Selain itu, sampaikan juga aktivitas program marketing inklusif melalui sarana digital seperti website, sosial media, media digital, aplikasi chatting, poster, dan spanduk di masing-masing gerai dengan konten yang menarik. Yang keempat, memberi edukasi pencegahan COVID-19 pada karyawan. Langkah berikutnya yang perlu diambil masih berkaitan dengan cara menjaga usaha di tengah pandemi COVID-19 adalah dengan memberi edukasi pencegahan COVID-19 pada seluruh karyawan agar tetap menjaga kebersihan dan berhati-hati. Selain menyampaikan bahaya COVID-19, kamu juga harus menyampaikan langkah-langkah penyelamatan bisnis menghadapi krisis yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Meskipun begitu, kamu tetap harus menyampaikannya dengan bijak dan pastikan tidak menimbulkan kecemasan terhadap karyawan. Jika situasi tidak memungkinkan, lakukan opsi untuk bekerja dari rumah. Gunakan sarana teknologi untuk memberikan laporan pekerjaan meeting, online, dan report lainnya. Yang kelima, selalu memantau transaksi bisnis. Para pelaku usaha atau bisnis tidak lepas dari aktivitas transaksi perbankan untuk menghindari risiko terkena COVID-19 di ruang publik. Maka sebaiknya kamu menghindari kunjungan ke kantor cabang perbankan secara langsung dan lebih memilih transaksi via online. Yang keenam, pantau kondisi stok barang. Penyebaran virus corona yang semakin agresif membuat kamu perlu berpikir 2 kali untuk mengunjungi gudang usaha secara langsung. Langkah alternatif yang perlu dilakukan adalah memeriksa status persediaan barang secara berkala melalui jarak jauh. Berkat kemajuan teknologi saat ini, semakin banyak pilihan platform pengadaan online yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam situasi pandemi seperti ini. Jika perusahaan sebelumnya terbiasa melakukan proses pengadaan stok barang untuk bisnis mereka secara langsung dari vendor atau pemasok, kali ini pengadaan online tidak hanya fleksibel dan menghemat waktu, tapi juga terbukti dapat mengurangi biaya transportasi, pengiriman, dan biaya tak terlihat lainnya. Lalu yang terakhir, kontak mitra bisnis untuk pencegahan secara berkala. Bagi kamu yang memiliki perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan, segera hubungi mitra bisnis masing-masing. Misal, mitra bisnis di bidang logistik untuk memastikan bahwa mereka telah menjalankan protokol keselamatan dan direkomendasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari mereka. Hal itu dilakukan untuk memastikan produk tersebut aman dan bebas dari infeksi virus. Hal penting agar tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Participation, meskipun kita dibatasi ruang gerak untuk melakukan aktivitas, tidak menjadi hambatan untuk kita tetap berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan melalui teknologi, seperti belajar online, seminar online, ibadah online, dan lain sebagainya. Open mind atau pikiran terbuka, dalam setiap aktivitas yang kita jalani, kita harus siap menerima hal-hal baru dan fokus dengan hal-hal yang kita lakukan agar mampu menghasilkan wawasan pengetahuan yang baru dan bertambah. Tentunya dengan kejernihan pikiran yang terbuka dan harus didasari kesadaran diri. Action. Apapun yang sudah kita alami melalui pengalaman indera kita akan menjadi sia-sia apabila tidak dipraktekkan dan tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari hasil proyek warga negara saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.